warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'du. Alhamdulillah, pada hari ini kita berjumpa kembali dalam kegiatan kajian Ramadan pada hari ini, dan kita akan membahas satu tema yang menarik, yaitu tentang nuzulul Quran. Saya yakin anak-anakku sekalian sangat paham dan hafal ya tentang apa itu Al-Quran. Kalian semuanya pasti juga paham dan mengerti bahwa semua agama itu punya kitab suci. Misalkan agama Nasrani atau agama Kristen, kitab sucinya apa? Injil. Ya. Lalu ada agama Hindu di Indonesia ini, kitab sucinya apa? Weda, pasti kalian tahu. Ada juga Buddha, juga punya kitab suci, Tripitaka. Nah, agama kita, Islam itu juga punya kitab suci. Saya yakin paham dan hafal apa itu? Al-Quran. Nah, kali ini kita di bulan suci Ramadan. Bulan suci Ramadan yang juga disebut dengan Syahrul Quran, bulan Al-Quran. Mengapa disebut bulan Al-Quran? Karena memang pada bulan suci Ramadan inilah Al-Quran pertama kali diturunkan. Kira-kira ini anak-anak masih ingat nggak? Ya. Surat apa yang pertama kali diturunkan? Yang itu pada bulan Ramadan. Surat Al-Alaq. Saya kira adik-adik sekalian, para siswa-siswi ini saya kira hafal ya surat Al-Alaq itu. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq ila akhirih. Nah, itu adalah surat pertama yang Allah turunkan, wahyu pertama yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad SAW, dan itu di bulan Ramadan. Maka disebutlah, penyebutan bulan Ramadan itu juga disebut dengan bulan Al-Quran atau Syahrul Quran. Nah, sekarang pengertian Quran apa kira-kira ini para anak-anak sekalian? Al-Quran dari sisi bahasa ya, itu dari kata qoro'a ya, bahasa Arab qoro'a. Apa artinya? Artinya adalah membaca. Qoro'a yaqra'u Qur'anan. Quran itu artinya bacaan. Maka dalam sehari-hari kita mendengar kata koran gitu ya. Koran atau surat kabar. Nah, itu. Koran itu ya dari bahasa Arab. Quran artinya apa? Bacaan. Itu secara bahasa. Lalu pengertian Al-Quran secara definisi yang lengkap itu gimana kira-kira anak-anakku sekalian? Al-Quran didefinisikan, dijelaskan pengertiannya oleh para ulama, antara lain huwa kalamullahu ta'ala. Al-Quran adalah kalam Allah, firman Allah, al-munazzalu ala Muhammadin, yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam biwasitati Jibril, dengan perantara malaikat Jibril. Al-manqulu ilaina bitawatur, yang diriwayatkan kepada kita secara mutawatir ya, di orang banyak, diturunkan juga berangsur-angsur dengan bahasa Arab, diawali surat Al-Fatihah, diakhiri dengan surat An-Nas. Membacanya termasuk ibadah. Nah, itulah definisi dari Al-Quran. Nah, sekarang
bagaimana tugas kita ini? Ya, tugas kita semuanya, saya dan kalian, anak-anakku sekalian, apa tugas kita terhadap Al-Quran? Terhadap kitab suci kita? Yang pertama, tugas kita adalah belajar cara membaca Al-Quran dengan baik. Apa kira-kira nih ilmu yang digunakan untuk membaca Al-Quran biar bacanya benar dan baik? Ilmu apa? Ilmu tajwid. Nah, itu harus dipelajari. Karena apa? Karena tugas kita pertama selaku umat Islam terhadap Al-Quran adalah untuk membacanya. Nah, membaca Quran itu ada ilmunya agar cara membaca kita itu baik dan benar. Yang kedua, setelah kita bisa baca, lalu tugas kita adalah memahami isinya. Kalau sudah bisa baca, lalu bisa paham isinya, lalu apa tugas berikutnya? Adalah mengamalkan isi Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini. Karena itu, ya, alhamdulillah kita masih diberi kesempatan nih, masuk di bulan Ramadan, kesempatan kita, waktu kita di rumah, anak-anakku sekalian di rumah, banyak waktu, maka gunakanlah untuk satu, membaca Al-Quran. Yang kedua, mungkin ada Al-Quran dan terjemahnya, sambil juga melihat terjemahnya. Nah, setelah paham, kita nanti atas bimbingan para bapak dan ibu guru, ya, memahami isinya, lalu kemudian mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Ya, inilah tugas kita selaku umat Islam kaitannya dengan kitab suci Al-Quran. Oleh karena itulah, anak-anakku sekalian, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis itu memerintahkan kita semuanya. Apa perintahnya Nabi itu? Iqra'ul Quran. Kata Nabi, ini perintah Nabi ya kepada umatnya. Kita semua ini buat Nabi nih. Apa yang diperintahkan oleh Nabi? Iqra'ul Quran, bacalah Al-Quran. Nah, mengapa Quran itu dibaca? Rasulullah atau Nabi sendiri, ya, memberikan penjelasan, fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Karena Al-Quran nanti pada hari kiamat akan datang memberikan syafaat, memberikan pertolongan kepada siapa ini? Kepada sahibul Quran, orang yang punya Al-Quran, kemudian tidak sekedar punya tapi dibaca tuh Al-Qurannya, tidak sekedar dibaca tuh, dipahami. Kemudian setelah itu diamalkan. Itulah namanya sahibul Quran. Nah, kalau itu bisa kita laksanakan, insya Allah. Nah, ya, Al-Quran akan datang pada hari kiamat, lalu memberikan syafaat untuk kita semuanya. Hadis yang lain, Rasulullah juga menganjurkan kepada kita semuanya untuk membaca Al-Quran di mana? Di rumah masing-masing. Nah, ini kita ini lagi ada apa nih? Lagi ada virus corona. Katanya suruh di rumah nih kan? Stay at home buah bahasa nih. Koni ngomah baik. Nah, nggak usah ngomah baik kepriwe. Nah, Kanjeng Nabi pun dawuh perintah kepada kita semuanya apa? Zayyinu buyutakum bi qiraatil Qur'an. Karena kita sedang di rumah ini, lagi ada ancaman virus, stay at home, maka Rasulullah perintah kepada kita, hiasilah rumah-rumah kita semuanya dengan cara apa? Biqiraatil Quran, membaca Al-Quran. Ya, mudah-mudahan ya di bulan Ramadan ini ya kita semuanya bisa melaksanakan rangkaian amaliyah Ramadan, puasanya selesai buka apa? Ini sudah berapa hari ini? Sudah hampir pertengahan kan ya? Nah, kita berusaha untuk kita selesaikan. Yang kedua, ya, kita target nih hataman Quran berapa kali. Nah, itu juga bagian dari amaliyah Ramadan. Juga sekaligus kita apa? Melaksanakan
perintah Rasulullah. Satu, untuk membaca Al-Quran. Kemudian perintah yang kedua, bacaan Quran itu kalau memang tidak bisa dilakukan di masjid dan mushola seperti biasa, Rasulullah juga perintah kepada kita agar kita di rumah masing-masing untuk membaca Al-Quran. Dalam rangka apa? Biar rumah kita itu dihiasi dengan hiasan Al-Quran. Siap ya, adik-adik sekalian ya, anak-anak sekalian, untuk menghiasi rumah kita dengan rumah Al-Quran. Insya Allah siap. Demikian ya, kajian kita pada hari ini. Wa'alaikum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.